Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, host Mamet. Kita ketemu lagi di podcast UNES ya. Hari ini podcast UNES punya segmen baru bernama Kata Pakar ya. Kita akan ngobrolin isu-isu terkini dengan para pakar yang ada di UNES. Hari ini teman-teman sekalian, kita kehadiran dosen dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Mas Edi Subhan. Apa kabar Mas Edi? Baik, kabar baik. Oke, Mas Edi ini dosen di jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, seorang pemerhati bidang pendidikan yang suaranya, karya-karyanya sudah cukup banyak ya tentang pendidikan. Salah satu buku yang diterbitkan Mas Edi adalah Pendidikan Kritis ya. Ini terbit tahun berapa Mas ya? 2016. 2016, dan ini salah satu karya monumental sebelum karya-karya monumental lahirnya yang lainnya itu lahir. Mas Edi, kita hari ini akan coba bicarakan tentang teknologi pendidikan nih, karena teknologi pendidikan ini jadi perhatian, terutama di pembelajaran jarak jauh seperti sekarang. Kami pengen tahu nih, saya punya ada kecenderungan bahwa hari ini pembelajaran jarak jauh itu fokusnya justru ke teknologi, bukan ke manusianya. Kayak semacam terjadi over teknologi gitu loh. Sebenarnya porsi atau proporsi teknologi dalam pembelajaran itu gimana sih Mas, supaya tidak over teknologi gitu? Iya. Pertama kita harus menempatkan teknologi memang pada posisinya. Teknologi itu kalau kita pahami secara mendasar, konsep dasarnya kan memang sebagai perangkat. Jadi ada dua pemahaman yang bisa kita pakai untuk memahami teknologi itu sendiri. Satu sebagai perangkat untuk membantu, kalau dalam pendidikan berarti membantu pendidikan, membantu belajar. Yang kedua sebagai teknik, kalau kita konsep dasar dari teknologi dari bahasa Yunani, dari techno gitu. Jadi teknik-teknik atau perangkat-perangkat begitu. Nah, karena dia posisinya sebagai pembantu dalam aktivitas belajar itu, maka sudah semestinya kalaupun kita memilih teknologi tertentu dalam bentuk perangkat atau teknik bahkan metode itu, maka sudah seharusnya ya dia ditempatkan sebagai yang membantu, yang menunjang pembelajaran itu sendiri. Bukan berarti perhatian kita harus fokus pada teknologi itu sendiri, kecuali ketika kita memang sedang dalam satu sesi tertentu yang bertujuan untuk mempelajari teknologi. Jadi kita belajar pakai teknologi berbeda dengan mempelajari teknologi. Nah, kalau kita belajar pakai teknologi, maka memang harus menempatkan sesuai dengan proporsinya. Jangan terlalu banyak mengutak-utik dari teknologi itu sendiri, sehingga justru tujuan dari pembelajaran atau proses belajar malah akan menjadi bias dan tidak jelas begitu. Jadi karena dia cuma alat, kita tetap majikannya ya, sebagai pengguna itu tetap tuannya gitu Mas. Ya memang begitu. Tapi banyak produk-produk teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran yang ada sekarang ini kan sebenarnya dia juga punya karakteristik yang berbeda satu sama lain. Jadi kalau kita pakai konsep dasar teknologi pembelajaran, dia sebagai media pembelajaran, artinya kita sebagai guru, sebagai seorang dosen, kita menyampaikan materi lewat teknologi itu, mau teknologi yang berbasis digital maupun manual yang sebelumnya, teknologi pembelajaran yang sifatnya sederhana, mau pakai kalau di sekolah-sekolah itu ada perangkat yang digunakan untuk menunjang pembelajaran dalam bentuk misalnya Globe, Atlas dan sejenisnya seperti itu, atau yang sekarang misalnya bisa pakai channel YouTube, bisa pakai learning management system dan sejenisnya itu. Nah, tiap-tiap media itu sebenarnya juga punya karakteristik tersendiri yang oleh karenanya selain ada pesan yang akan disampaikan oleh kita sebagai guru, misalnya sebagai dosen, sebenarnya tiap media itu juga tadi itu dia memiliki karakteristik yang akan cenderung memengaruhi pembelajaran, termasuk memengaruhi orang yang belajar pakai teknologi, mempengaruhi perilakunya juga. Perilakunya. Dan itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bisa pakai smartphone, telepon ponsel pintar itu, yang kemudian akan menjadikan kita berperilaku cenderung fokus pada pesan-pesan yang ada di situ, dan kemudian mengabaikan sekitar misalnya. Dan itu bukan tidak mungkin terjadi kalau kita belajar di kelas pakai teknologi. Apalagi kalau kita sekarang modus yang dipakai kan pembelajaran jarak jauh yang pakai teknologi, yang seringkali kemudian fokusnya ke teknologi itu sendiri. Nah. Mas Edi, kata ahli komunikasi Marshall McLuhan itu medium is the message. Kadang-kadang medium itu justru menjadi dominan. Gimana supaya kita sebagai pengguna tetap punya otoritas terhadap teknologi itu, bukan teknologi yang mengendalikan perilaku kita? Iya. Itu memang saya pikir sudah nature-nya dari teknologi itu sendiri ya. Jadi memang teknologi apapun itu pasti dia punya pesan tersendiri berupa
karakteristik tersendiri. Kalau misalnya kita punya hukumnya sendiri ya, kalau misalnya kita punya ponsel yang kemudian ini kan sebenarnya akan bisa memfasilitasi kita belajar mobile dimanapun kapanpun gitu, lebih mudah gitu, dan jenisnya itu. Kalau misalnya kita pakai PC di kantor atau di kelas misalnya juga kita akan tertuju ke situ dengan berbagai fiturnya dan jenisnya itu. Jadi ada seolah-olah desain dari sebuah media itu memaksa kita sebagai guru misalnya atau sebagai siswa untuk mengikuti karakter yang sudah dibentuk di situ. Ada pesan tersembunyi di situ, bukan sekedar yang disampaikan. Supaya ada negosiasi lah, paling enggak kita nggak dikendalikan banget itu. Nah, negosiasi yang paling mungkin ya kita harus kembali berpegang pada kesadaran bahwa teknologi itu tadi ya kalau dalam konteks pembelajaran adalah sebagai penunjang, sebagai perangkat yang membantu itu, bukan sebagai hal yang mendominasi pembelajaran itu sendiri. Jadi kita tetap harus ada kontrol. Sama halnya kalau kita punya televisi, kita punya remote begitu, terus seolah-olah sehari-hari kita dibombardir dengan sinetron dan jenisnya, kan kita punya remote kan, tinggal matikan, tinggal pindah kan, selesai kan sebenarnya. Atau tinggal jual aja tuh. Tinggal jual aja selesai gitu. Oke, Mas Edi, berarti kita juga perlu memiliki literasi yang cukup ya tentang alat yang kita gunakan. Nah, dalam konteks hari ini, apa sih aspek-aspek yang harus kita ketahui dalam konteks literasi teknologi pembelajaran? Oke, kalau dalam hal pembelajaran, maka yang harus perlu diketahui sebelum kita bicara soal teknologi justru adalah soal pembelajaran itu sendiri. Jadi berbicara soal tujuan pembelajarannya itu seperti apa sebenarnya, mau yang dituju kompetensinya, misalnya kalau kita bicara kompetensi atau pengetahuan itu siswa bisa apa, bisa melakukan apa dan jenisnya itu. Baru kemudian yang kedua adalah kita memilah dan memilih mana perangkat teknologi yang tepat untuk bisa membantu siswa belajar lebih baik gitu. Jadi justru bukan pada teknologinya karena dia yang menunjang itu. Maka yang harus dipegang justru adalah soal tujuan pembelajaran itu. Nah, hal-hal yang kemudian terjadi dewasa ini kan asal mahal, asal canggih, asal terlihat keren, terus ayo kita pakai rame-rame ya. Trennya pakai Zoom semuanya gitu. Nah, itu di sisi yang lain sebenarnya tidak sesuai dengan konsep dasarnya, bahwa itu kan sebenarnya ya medium penyampai pesan saja. Yang kita sebenarnya bisa pakai medium yang lain, bukan sekedar Zoom saja, bukan sekedar Google Class saja dan jenisnya. Gitu. Oke, baik Mas Edi. Kalau gitu mana nih yang harus didahulukan oleh para guru, para pendidik kita? Kecakapan teknis menggunakan teknologi atau kesadaran filosofis dan sosiologis terhadap teknologi itu sendiri? Kecakapan teknis itu seringkali akan mengikuti kalau kita sudah punya sesuatu gitu. Sudah kita memiliki sesuatu, mengenal itu relatif lebih mudah, walaupun barangkali untuk yang guru-guru yang yang senior mungkin perlu lebih banyak pendampingan begitu. Tapi justru yang perlu dipahami tadi itu menempatkan teknologi sebagaimana proporsinya, bahwa dia punya karakter, dia akan bisa diidentifikasi lebih tepat menunjang tujuan pembelajaran tertentu, itu yang sebenarnya lebih diperlukan. Mungkin bagi guru yang cenderung banyak di lapangan belum sampai ke filosofi teknologi itu sendiri, bukan, tapi sebuah teknologi dia punya karakter, dia punya kecenderungan orang untuk memaksa menggunakan teknologi seperti apa. Itu yang mesti diketahui lebih dahulu, karena ketika kita belajar, artinya belajar itu untuk hal-hal tertentu, untuk menguasai pengetahuan tertentu, skill tertentu, attitude tertentu, dan itu yang harus dijadikan pegangan lebih awal. Nah, itu yang mestinya diutamakan. Oke, berarti kesadaran teknologi ini sebenarnya barang apa, siapa orang di baliknya, itu harus dimiliki dulu ya. Nggak bisa terima begitu aja, taken for granted gitu ya. Bisa. Oke. Kalau gitu Mas Edi, dalam konteks sekarang banyak juga yang masih kesulitan memilih produk teknologi yang relevan dengan tujuan pembelajaran, seperti kata Mas Edi tadi. Sebenarnya kriteria yang efektif sekaligus efisien untuk pembelajaran jarak jauh dalam konteks Indonesia itu gimana sih Mas? Yang kayak gimana? Iya, kalau konteksnya Indonesia pasti kan luas sekali. Iya. Akan bisa kita lihat kasus per kasus barangkali. Misalnya kalau bicara lebih dalam konteks regional, ada daerah yang infrastruktur teknologi informasi komunikasinya kurang, jaringan internetnya nggak ada, gitu. Maka dia pakai teknologi yang memudahkan mereka. Intinya teknologi kan gitu. Kalau kita tujuannya belajar, teknologi yang memudahkan kita belajar, memudahkan kita belajar, tidak menyusahkan kita dengan ribetnya teknologi gitu. Apalagi bikin stres loh. Nah, bisa juga. Itu sini gimana ini pakainya itu macam-macam gitu. Maka prinsip pertama yaitu yang harus memudahkan, bukan justru menyusahkan. Kalau justru teknologi hadir menyusahkan kita, jangan-jangan ada yang salah ini. Jangan-jangan nanti kita justru akan lebih sibuk dengan teknologinya, bukan sibuk dengan mendampingi siswa belajarnya. Nah, itu yang
yang justru repot juga. Oke, itu kriteria pertama. Barangkali ada kriteria lain memudahkan. Oke, soal memudahkan. Yang kedua kembali ke yang awal tadi sebenarnya itu, yaitu relevan dengan tujuan. Betul. Jadi harus bisa menunjang pembelajaran. Karena seringkali di era sekarang ini kan banyak konsep pembelajaran yang misalnya belajar harus menyenangkan, belajar harus macam-macam lah gitu konsep semacam itu. Tapi bisa jadi justru tampilan-tampilan visual yang terlalu banyak di dalam satu slide misalnya itu, kalau tujuan pembelajarannya bukan untuk mengapresiasi tampilan itu, justru akan lebih bisa membiaskan pembelajaran itu sendiri. Jadi itu yang mesti dilihat. Beberapa kasus misalnya kalau yang ada di kita sekarang di masa pandemi ini kan kemudian banyak orang menggunakan pembelajaran itu ya langsung model yang sinkronus. Sinkronus itu artinya bertatap muka langsung bisa ngobrol pakai Zoom, pakai dan jenisnya gitu. Tapi di sisi yang lain beberapa orang tidak familiar dengan itu atau mungkin familiar juga tapi tidak punya akses yang cukup memadai dari sisi biaya, dari sisi waktunya dan jenisnya. Nah, itu juga perlu menjadi pertimbangan. Oke, tapi kalau sinkronus itu fleksibilitas waktunya jadi nggak fleksibel lagi dong, Mas? Iya, kalau sinkronus. Janjian tepat waktu betul ya? Iya itu. Makanya harus dikombinasikan kalau kita bicara mengenai pembelajaran yang jarak jauh kan tidak semuanya harus sinkronus, tapi asinkronus juga bisa lewat email, lewat apa. Tidak semuanya harus lewat learning management system seperti Edmodo juga. Tidak harus seperti itu. Bisa juga misalnya pakai grup WA, itu juga bisa sangat efektif. Justru lebih efektif karena tiap pagi begitu buka HP, sering kali yang dibuka selain Facebook ya grup WA, Instagram itu. Ya pakai itu aja gitu. Kalau kemudian harus masuk ke sistem semacam Edmodo dan jenisnya kan berarti harus beberapa langkah lagi di situ bisa connect, bisa enggak dan jenisnya. Tapi seringkali yang lebih efektif yang komunikasi sehari-hari. Oke, baik Mas Edi. Kalau teknologi itu kan biasanya didesain templatik ya, karena dirancang untuk bisa digunakan oleh sebanyak mungkin orang. Padahal karakter belajar siswa kita atau mahasiswa kita juga bisa sangat unik loh. Saya punya mahasiswa yang tunarungu gitu loh. Nah, gimana caranya mau menyampaikan dengan teknologi? Harus cari teknologi khusus gitu. Nah, gimana coba memilih atau mendesain teknologi pembelajaran dengan kondisi dengan mempertimbangkan kekhususan kebutuhan para siswa? Iya. Saya pikir itu kalau memang siswa kita sangat beragam, ada kebutuhannya beragam, konteksnya beragam, apalagi yang disebutkan tadi misalnya dia punya keistimewaan, tunarungu, tunawicara dan jenisnya, maka sebagai seorang guru atau dosen salah satu hal yang perlu dilakukan adalah mencari tahu sebanyak mungkin produk-produk teknologi yang kompatibel dengan kebutuhan itu. Saya pikir sekarang sudah banyak isu-isu yang berkembang terkait pengembangan teknologi pembelajaran yang semacam itu. Misalnya kalau kita punya gadget di sini, terus kemudian karena tidak punya kemampuan untuk membaca secara visual, terus kemudian ada fitur yang kemudian kita akan bisa mendengarkan dan jenisnya, yang cukup juga bisa dipakai juga. Jadi kita memang di era sekarang itu harus menyesuaikan tadi itu dengan kebutuhan yang sangat beragam itu, dan oleh karena itu ya mencari yang paling tepat. Meskipun kalau gitu kita harus menyediakan energi effort yang lebih besar ya. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Iya. Itu salah satu tren sekarang itu kan pembelajarannya personal ya. Makanya teknologi informasi dan komunikasi itu seringkali disebut mengarahkan pembelajaran itu menjadi lebih personal, melayani kebutuhan individu. HP saya melayani kebutuhan saya, HP masyarakat melayani kebutuhan belajar masing-masing gitu. Jadi ini ke semacam istilahnya personalized learning. Jadi pembelajaran sifatnya makin personal itu. Dan saya pikir perusahaan-perusahaan yang basisnya teknologi informasi komunikasi juga memandang itu sebagai hal yang perlu diakomodasi juga. Makanya makin lama saya yakin makin banyak produk yang bisa mengakomodasi keunikan dan kebutuhan belajar masing-masing. Oke, personal. Saya juga personal loh Mas, kadang-kadang DM-an sama Mas ini malam gitu. Oke Mas Asadi, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan para guru ya, banyak sekali yang tanya gimana sih menggunakan teknologi untuk pembelajaran karakter. Kalau transfer of knowledge saya kira gampang lah ya, tetapi membangun karakter siswa lewat teknologi gimana itu caranya? Iya, selama ini yang banyak dilakukan kalau kita pakai mode sinkronus maupun asinkronus kan mendeliver informasi saja kan, ada materi kemudian kita sampaikan dan jenisnya, tanya jawab begitu, ada penugasan dan jenisnya. Tapi seringkali yang ditanyakan oleh guru ya soal tadi itu, lalu bagaimana membelajarkan karakter bagi siswa itu. Sebenarnya bisa saja asal kita kemudian bisa lebih jeli untuk bisa mengamati kalau kita pakai
model pembelajaran jarak jauh yang dimediasi oleh teknologi tadi itu, learning management system itu, maupun grup WA dan jenisnya, karakter apa yang paling mungkin akan muncul dan kita bisa melihat gitu. Pasti akan ada itu, pasti bisa. Misalnya begini, karakter kejujuran gitu, karakter kedisiplinan, karakter empati gitu. Kan juga bisa dilihat dan bisa diajarkan, bisa kita dampingi siswa atau mbak siswa untuk bisa melakukan itu juga, dan itu sangat mungkin sekali bisa dilihat gitu. Misalnya kalau ada diskusi gitu, terus kemudian seorang teman dia mencoba untuk membantu menjawab gitu, itu kan ada karakter membantu kan gitu, sangat bisa dilihat. Terus kemudian kejujuran misalnya, terus kemudian misalnya kalau dia mengirimkan tugas, terus kemudian kita identifikasi ya, pakai plagiarism checker, terus kemudian ada tingkat kemiripannya lebih banyak dengan sumber yang lain di internet misalnya, terus kemudian kita konfirmasi ke dia, belajar mengajarkan mengenai kejujuran juga gitu. Jadi tetap bisa soal karakter itu walaupun dimediasi oleh media teknologi informasi dan komunikasi. Oke, jadi prinsipnya proses atau tujuan-tujuan itu mungkin asal kita punya effort, kita punya niat baik untuk mendidik siswa atau mahasiswa kita dengan baik ya Mas Edi. Baik, terima kasih Mas Edi Subhan atas bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan ini bermanfaat. Teman-teman silahkan mengikuti obrolan kami lainnya di channel podcast UNES ya, yang bisa ditonton di channel YouTube, bisa di Spotify, Instagram ya. Oke, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya Rahmat dan Mas Edi Subhan. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.